warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 16. Kelompok 16 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Askalia Faiza Hanum. Kedua, Dwi Kristiani. Ketiga, Rizal Indra Salam. Kelompok kami akan membahas materi mengenai instrumen non-tes inventory kepribadian. Saya sendiri akan membahas mengenai definisi dan juga personality inventories. Oh iya, terlebih dulu saya akan menjelaskan mengenai teknik penilaian non-tes. Teknik penilaian non-tes yang berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Jadi maksudnya bentuk evaluasi non-tes yang berbentuk tulisan atau non-lisan. Adapun menurut ahli berkata, penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas yang real dalam proses pembelajaran. Contohnya, pada keterampilan menulis untuk mata pelajaran bahasa, lalu pasang bongkar mesin, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi dengan mengevaluasi hasil belajar peserta didik tersebut agar dapat mengetahui dari segi sikap kehidupannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi. Definisi inventory kepribadian ini hampir serupa dengan tes kepribadian. Hanya saja, pada inventory kepribadian, jawaban peserta didik selalu benar selama dia menyatakan yang sesungguhnya. Walau demikian, digunakan pula skala-skala tertentu untuk kuantifikasi jawabannya agar dapat dibandingkan. Lalu selanjutnya, personality inventories. Personality inventories adalah inventories yang dipersiapkan untuk mengungkapkan aspek-aspek kepribadian seseorang. Seperti contoh, Bernretter's Personality Inventory. Inventory ini berisi 125 pertanyaan yang harus dijawab dengan ya atau tidak atau dengan tanda tanya. Tiap-tiap pertanyaan hanya dijawab 1 kali. Dari jawaban atas pertanyaan tersebut, lalu dapat digolongkan menurut kunci yang disediakan dalam 6 aspek kepribadian, yaitu pertama, memenuhi kebutuhan sendiri, lalu kepercayaan, dan keramahan dalam pergaulan. Contoh-contoh pertanyaan dalam inventory ini adalah seperti apakah kamu merasa sedih? Apakah kamu memperoleh teman baru dengan mudah? Nah, yang kedua ini itu termasuk dalam keramahan dalam bergaul. Yang ketiga, apakah kamu berusaha jalan kaki jika ban sepeda kamu kempes? Nah, ini termasuk untuk mengetahui sifat memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagainya. Berikut informasi mengenai definisi dan juga personality inventories. Selanjutnya akan membahas mengenai attitude inventories yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Indra Salam, NPM 2018-1457-0028. Di sini saya akan menerangkan tentang interest inventories. Beberapa interest inventories yang terkenal adalah Strong Vocational Interest Blank. Inventory ini sengaja disusun untuk mengetahui minat seseorang dalam hal seperti jabatan, mata pelajaran, kesenangan-kesenangan, aktivitas, dan keistimewaan orang. Mengenai minat adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang melakukan kegiatan. Hal ini berhubungan dengan psikis atau kebutuhan sebagai sumber usaha. Untuk itu, perlu diadakan sebuah tes. Tes ini adalah untuk pembanding yang berfungsi untuk meningkatkan minat, memelihara minat, mencegah timbulnya minat buruk, dan pembimbing kerjaan yang cocok. Salah satu tes yang terkenal adalah Kuder. Kuder itu adalah skor
responden tiap skala pekerjaan yang diungkap sebagai korelasi antara pola minat dan praminat kelompok pekerjaan tertentu. Untuk menyediakan skor pekerjaan dengan menyediakan skor pekerjaan dan 10 skor minat dasar yang homogensi dan luas atau Professional Interest Estimate. Skor presentil yang ditarik dari skala-skala pendek yang ekuivalen pada 10 skor bidang minat Coder Preference Record. Coder alokasi waktunya adalah 40-60 menit. Jika ada kesulitan, terutama dengan istilah-istilah, alokasi waktu bertambah menjadi 2 jam. Material tes terdiri dari alat tulis, buku Coder, lembar jawaban, kunci, norma standar. Langkah-langkahnya adalah subjek memilih pekerjaan yang disukai. Yang kedua, jika misalkan ada kesalahan, lingkari kesalahan tersebut. Lalu penilaian, yaitu dengan mencocokkan jawaban dengan kunci, lalu memasukkan skor mentah di kiri lembar jawaban. Kemudian yang keempat, melihat tabel norma standar dan memasukkan hasilnya ke kolom sebelah kanan. Norma terdiri dari 3, 1, 2, dan 3. Yang satu dari 0 sampai 24%, artinya minatnya rendah. Yang kedua 25 sampai 74%, minatnya rata-rata. Yang ketiga 75% sampai 100%, yang berarti minatnya tinggi. Kemudian interpretasinya terdiri dari 10, yaitu 1 outdoor, mekanik, yang ketiga komputasional, yang keempat saintifik, yang kelima persuasif, yang keenam artistik, yang ketujuh literasi, yang kedelapan musikal, yang kesembilan social service, yang ke-10 clerical. Contoh misalkan di sini jabatan, kemungkinan jawaban yang disediakan adalah suka atau S, blanko atau B, dan tidak suka. Ada 5 pekerjaan, yaitu aktor, advertisor, arsitek, offset tentara, dan artis. Dari dasar inventory dapat dikembangkan sendiri suatu struktur baru, yaitu dengan mengelompokkan 5 macam atau lebih pokok-pokok minat menjadi 1. Siswa disuruh memilih salah satu jawaban dari 5 macam pokok minat tersebut. Atau dapat juga disusun struktur di mana hanya ada 1 pokok minat dalam satu kelompok yang terdiri dari 5 atau lebih unsur tersebut. Kemudian, Coder Preference Record meliputi vocational C, vocational B, personal A. Vocational C mengukur 10 bidang minat pendidikan, seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian vocational B mengukur semua, kecuali kegiatan di luar kelas, dari minat-minat yang diukur oleh vocational C. Personal A mengukur 5 jenis perbedaan kesenangan yang muncul sebagai penanda membawa diri, hal-hal yang praktis, kemungkinan akur, setuju, dan mendominasi. Sampai sini saya tutup presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kristiani. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang attitude inventory, di mana sikap bisa dianggap sebagai salah satu bagian dari kepribadian yang biasanya dihubungkan dengan perasaan, emosi, serta merupakan faktor penting yang mempengaruhi reaksi-reaksi dan tingkah laku kita. Sikap dapat berupa pikiran sebagai pola respon. Jadi, seseorang menyatakan sikapnya terhadap aktivitas-aktivitas tertentu, fakta-fakta, dan terhadap seseorang. Berkaitan dengan attitude, contoh sikap atau perilaku seseorang dalam berinteraksi
di dunia kerja antara lain menghargai waktu, menerima kritik, menghormati rekan kerja, berkomitmen dalam pekerjaan, bersikap sopan, memperhatikan penampilan. Nah, untuk pengukuran sikap ini menggunakan dua metode. Metode pertama ini metode Equal Appearing Intervals, dan yang kedua dokumentari analisis maksud saya. Baik, saya akan memulai dengan menjelaskan mulai dari metode Equal Appearing Intervals terlebih dahulu. Jadi metode Equal Appearing Intervals ini atau metode interval tampak setara dikembangkan oleh Louis Thorstenel untuk mengukur skala sikap. Karena ini disebut juga dengan skala sikap atau attitude scale. Nah, pada metode ini subjek diminta menentukan sikap pernyataan dalam rentang kategori sangat tidak mendukung hingga sangat mendukung. Rentang kategori ini berkisar dari paling kurang favorable kategori 1 hingga sangat favorable kategori 11. Nah, ini terhadap suatu pernyataan. Favorable di sini itu artinya pernyataan yang mendukung atau memihak objek penelitian, sedangkan unfavorable ini pernyataan tidak mendukung atau tidak memihak. Sebuah instrumen dalam metode ini disusun dengan membuat serangkaian pernyataan yang menggambarkan seluruh wilayah domain konstruk yang diukur. Setelah pernyataan dibuat, penilai atau judgment meletakkan pernyataan ke dalam kontinum atau atau rangkaian, maksud saya berdasarkan favorabilitasnya. Biasanya kontinum tersebut berisi 7 poin. Setelah penilai meletakkan pernyataan dalam kontinum, selanjutnya merangkum hasil penilaian tersebut dalam skor kriteria tertentu. Pada penelitiannya, Thorstenel merangkum hasil penelitian dengan menggunakan rumus median. Jadi, setiap pernyataan sikap ditentukan bobot nilai stimulusnya dalam kontinum unfavorable hingga favorable oleh kelompok penilai atau judgment group, bukan oleh peneliti. Kemudian, responden diberikan skala sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setuju, ya atau tidak, pada setiap pernyataan. Skor sikap responden berdasarkan bobot dari pernyataan yang disetujui. Berikut adalah contoh instrumennya. Selanjutnya yaitu metode yang kedua, dokumentari analisis. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Nah, misalnya dokumen yang memuat informasi tentang riwayat hidup atau autobiografi peserta didik, seperti kapan dan di mana peserta didik dilahirkan, agama yang dianut, kedudukan anak di dalam keluarga, sejak kapan diterima sebagai siswa, dari mana sekolah asalnya, apakah ia pernah tinggal kelas, apakah ia memiliki keterampilan yang khas, serta pernah meraih atau mendapatkan penghargaan karena keterampilan yang dimilikinya itu, dan lain sebagainya. Selain itu, juga dokumen yang memuat informasi tentang orang tua peserta didik, seperti nama, tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, agama yang dianut, pekerjaan pokok, tingkat atau jenjang pendidikan, serta rata-rata penghasilan tiap bulan dan sebagainya. Juga dokumen yang memuat tentang lingkungan non-sosial, seperti kondisi bangunan ruang belajar, lampu penerangan, sumber pemenuhan kebutuhan air bersih, sumber pemenuhan kebutuhan air sehat, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.